Rahayu. Rahayu. Rahayu Romo. Mas Widi, Rahayu. Jumpa lagi Pro Kadang dengan bincang-bincang bersama Romo Is nih Romo. Yeah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali diperkenankan bisa bertemu dengan Romo. Alhamdulillah. Terus seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol ya Romo. Iya. Pertanyaan-pertanyaan. Ini saya sambil mencari inspirasi pertanyaan juga lewat handphone, nggak apa-apa ya Romo? Iya, nggak apa-apa. Silakan. Ilmu sumarah ya Romo. Iya. Ilmu sumarah itu secara hakikat ilmu sumarah ini dari akar kata serah ya Romo. Dari kata dasar serah, betul. Artinya adalah berserah ya Romo. Iya, kalau berserah diri. Kalau dari hakikat atau pengertian definisi dari ilmu sumarah sendiri, ya, dalam pemahaman Romo itu seperti apa Romo? Di sini lalu secara spesifik sumarah itu lalu menjadi sumarah ing Allah atau berserah diri kepada Allah. Jadi ada itu secara spesifik kata sumarah di dalam jalan hidup rohani sumarah ing Allah. Tapi pada umumnya sumarah itu kan berserah diri secara umum ya. Tapi secara spesifik kalau kita mengatakan sumarah di dalam komunitas sumarah ini, lalu ya langsung sumarah ing Allah atau berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Tuhan, betul. Oke, mungkin kembali lagi ke pertanyaan tentang berserah ya Romo. Iya. Ada mungkin dari para pemirsa juga mempertanyakan, iya, apakah sumarah ini berbeda dengan tidak berbuat apa-apa, iya, atau bagaimana Romo? Sumarah di sini itu secara spesifik menyerahkan kembali anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yaitu kehendak bebas dan kebebasan itu kepada Tuhan sendiri, sehingga Tuhan secara aktif bisa memberikan petunjuk kepada kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di dalam berpikir, selalu berpikir dengan benar dan baik, dengan bersih, suci, di dalam berbicara kepada orang lain, selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, benar, dan bersih, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian selalu membimbing di dalam kita bertindak, berperilaku terhadap orang lain, sehingga bisa bertindak, berperilaku kepada orang lain dengan benar, suci, baik, dan bersih, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menimbulkan penderitaan orang lain. Itu artinya sumarah secara dasar di dalam jalan hidup rohani sumarah ing Allah itu. Kemudian implementasinya atau perwujudannya di dalam kehidupan sehari-hari, kita bukan lalu menjadi pasif, tidak berbuat apa-apa, tidak bekerja, hanya duduk menanti petunjuk dari Tuhan, tidak. Tetapi kita sebagai manusia itu tetap menjalankan kodrat kita sebagai manusia, yaitu bertanggung jawab untuk menjaga raga kita supaya tetap sehat, supaya tetap bersih,
supaya dapat menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, kemudian menjaga supaya tubuh kita tetap bisa bekerja untuk menghidupi raga kita sendiri dan menghidupi keluarga kita, istri dan anak-anak kalau sudah berkeluarga, kemudian memberikan perlindungan dengan rumah, dengan memberikan pakaian dan sebagainya itu kepada keluarga, istri dan anak-anak, juga memberikan pendidikan yang baik, pendidikan formal kepada anak-anak dengan bekerja mencari nafkah sehari-hari. Karena hanya dengan bekerja mencari nafkah sehari-hari itulah sumber atau jalan Tuhan untuk memberikan rezeki kepada kita. Sehingga di dalam bersumarah ini kita melakukan aktivitas penuh 100% aktif sambil menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan, di dalam petunjuk Tuhan, di dalam terang Tuhan, supaya kita di dalam bekerja, di dalam mencari nafkah sehari-hari selalu berada di jalan yang baik, benar dan suci, tidak merugikan sesama, tidak mendatangkan penderitaan kepada sesama. Itu Mas Budi. Jadi bukan lalu tidak buat apa-apa, berbuat apa-apa ya, bukan seperti itu. Justru mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab Iya, kita sebagai manusia ya Romo. iya betul. Tapi yang diserahkan adalah egonya, keinginannya, yang tadi Romo sebut sebagai kehendak bebas itu tadi. Ya, jadi yang diserahkan cara hidup kita, Cara hidupnya. kehidupan kita sehari-hari, kehidupan keluarga kita, kemudian nanti kehidupan anak-anak kita, itu kita serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan, ke dalam kehendak Tuhan, ke dalam bimbingan Tuhan, supaya kehidupan kita sendiri, kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak kita itu selalu berjalan sesuai yang dikehendaki Tuhan, yaitu di dalam kasih Tuhan dan menyampaikan kasih Tuhan kepada sesama makhluk, kepada sesama ciptaan, kepada seluruh alam semesta. Demikian. Nah, itu ada kaitannya dengan adanya anugerah ego yang diberikan kepada kita. Karena biasanya pada umumnya orang itu hanya hidup menuruti keinginan egonya. Nah, biasanya keinginan egonya itu lalu mendatangkan keruwetan dalam hidup, mendatangkan masalah-masalah, mendatangkan kegagalan. Itu biasanya dari egonya itu, lalu mendatangkan penderitaan dari orang lain, mendatangkan kerugian pada orang lain. Demikian itu Mas. Jadi bukan menyerahkan ego kita, bukan. Tapi menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan dan ke dalam bimbingan Tuhan, ke dalam terang Tuhan, ke dalam kasih Tuhan yang maha sempurna, maha kuasa, maha tidak terhingga, kepada perlindungan Tuhan dan ke dalam pertolongan Tuhan. Demikian. Berarti artinya setiap kesulitan, keruwetan yang seringkali dialami kita sebagai manusia, sejatinya itu adalah buah dari atau konsekuensi dari tindakan kita sendiri ya Om. Ya, betul. Tidak betul, pernah betul. Tuhan memberikan yang namanya masalah. Betul, Tidak pernah memberikan yang namanya keruwetan atau penderitaan. Betul. Jadi keruwetan, penderitaan itu karena
ulah kita sendiri, dari perbuatan kita sendiri. Sehingga dari dorongan-dorongan yang sudah kita alami, ini kok gagal, lalu kita merenungi siapa yang membimbing kita. Tapi kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, itu akan sampai pada yang dinamakan selamat hidup di dunia ini, juga nanti akan selamat sampai ke tujuan kita, yaitu kembali kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat selama hidup di dunia ini, jangan selamat kembali kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Demikian Mas Didi. Iya Romo, terima kasih sekali penjelasannya. Lalu ada pertanyaan lagi nih Romo. Ya. Kalau ada seorang manusia yang mulai merasa terpanggil untuk menjalani laku Semarang ini Romo, Ya. nah itu apakah ada syarat-syarat awal tertentu atau bagaimana Romo? Syarat-syarat awal yang tadi sudah dibaca oleh Mas Widi di uraian ini Wahyu awas lawan eling apa tadi? Syaratnya oke. Tekad. Ya betul, Memiliki tekad. betul. Ya itu syarat utama itu mempunyai tekad untuk pasrah kepada Allah ya. Itu betul. Terus iman. Ya. Kemudian sumarah. Iya betul. Jadi syarat utama yang harus dipunyai seseorang yang akan pasrah kepada Allah hanya tekad. Jadi bukan uang, bukan bunga, bukan segala macam ukuran, bukan, tapi tekad itu saja. Kemauan ya kemauan. Cukup seperti Mas Pidi dari Subang di Jawa Barat, lalu bertekad untuk sampai ke Madiun, itu sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk berserah diri atau pasrah kepada Tuhan. Itu salah satu contoh. Banyak contoh-contoh yang lain. Jadi seperti zaman waktu Romo Kyai Abdul Kamil dulu membimbing, itu yang datang untuk berlatih di tempat latihan Romo Kyai Abdul Kamil di Banjarsari Wetan, itu dari sekitar Banjarsari itu dari Magetan, dari Goranggareng, dari Kota Madiun sendiri, dari Surabaya. Itu kalau dari Magetan, dari Goranggareng itu ada yang berjalan kaki. Jadi pamannya latihannya sekarang ini jam 8, mereka sudah berangkat kemarin sore sudah berangkat karena berjalan. Jalan kaki Romo? Iya, jalan kaki dalam waktu musim hujan ya payung atau pelindung daun pisang itu. Iya, mereka berjalan semalam itu supaya dapat mengikuti latihan di Romo Kyai Abdul Kamil di Banjarsari itu jam 9. Itu menunjukkan tekad yang sangat hebat sekali. Nah, beliau itu ada yang sampai sekarang ini masih aktif untuk aktif di latihan-latihan sujud Sumara. Sekarang berada di rumahnya Bapak Ismujilan di Sangen. Ya, di Sangen. Jadi itu salah satu contoh tekad yang hebat sekali, yang membaca. Iya. Kalau penjelasan terkait iman Romo yang kedua, iman itu anugerah dari Tuhan. Jadi kalau orang itu sudah bertekadnya itu kuat, semakin besar tekad
orang itu untuk pasrah kepada Allah, maka akan semakin besar iman yang dianugerahkan Allah kepada orang itu. Semakin besar iman yang diberikan Allah kepada orang itu, akan semakin besar pula, semakin kuat pula, semakin dalam pula sumarah orang tersebut kepada Tuhan, kepada Allah. Itu hukum yang memang sudah tidak bisa dirubah lagi, yaitu jalannya. Jadi syarat utama ya tekad itu. Dan ada keterkaitan antara tekad dengan pertumbuhan iman begitu ya Romo? Iya, jadi semakin besar tekadnya akan semakin besar iman yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang tersebut. Betul. Tentunya itu berproses pelan-pelan melalui berjalan dalam praktek keseharian. Iya betul, semuanya itu dengan proses, tidak lalu seketika lalu jadi. Seperti alam semesta ini kan melalui proses ya, mungkin beribu-ribu tahun atau beratus-ratus tahun ya, sehingga menjadi alam semesta dunia yang seperti sekarang kita huni ini. Tapi awalnya kan tidak seperti ini, itu semuanya melalui proses. Begitu juga bersumarah kepada Allah itu juga melalui proses yang tidak sebentar. Jadi melalui proses yang lama ya, karena harus sedikit demi sedikit mengurangi dorongan ego, sehingga ego itu menjadi ego yang manut. Ya, sudah disebutkan pada pelajaran dasar oleh Mas Setiaji Wijaya bahwa yang penting harus manut. Iya, Mas Widya, itu betul yang diajarkan oleh Mas Setiaji Wijaya di Jogja, ya betul. Betul. Berarti artinya ilmu sumarah ini memungkinkan untuk siapa saja ya Romo? Untuk siapa saja. Tidak terafiliasi pada agama tertentu. Betul. Artinya sifatnya adalah melatih spiritual. Iya. Dan netral, tidak terikat pada kelompok tertentu, agama tertentu begitu ya? Iya betul. Jadi setiap agama puncak imannya pasti pasrah. Semuanya, semua komunitas kerohanian, hidup rohani, semua agama itu puncak imannya itu pasrah. Ya terserah, monggo pakai caranya di agamanya masing-masing, bisa sampai pada relasi dan komunikasi dengan roh suci yang ada di dalam diri setiap manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan, di dalam diri setiap manusia sendiri-sendiri menurut agamanya sendiri-sendiri. Tidak perlu belajar melalui meditasi khusus seperti ini, spesifik meditasi sumarah, tidak perlu. Menurut agamanya sendiri-sendiri bisa sampai pada relasi dan komunikasi yang intens dengan roh suci yang ditempatkan Tuhan di dalam diri setiap kita masing-masing. Bisa. Nah, terkait dengan waktu berlatih ya Romo. Iya. Di Sumarah sendiri seperti apa Romo? Apakah ada waktu khusus untuk berlatih? Kemudian ataukah nantinya tujuannya nanti adalah agar itu menjadi suatu sikap yang alamiah dalam keseharian kita? Betul. Jadi untuk para pemula itu ada tiga cara berlatih ya. Yang pertama berlatih dengan pembimbing atau pamong atau pendamping. Di situ
pamong, pendamping, pembimbing itu fungsinya sebagai sumber informasi. Jadi memberikan informasi apa saja yang harus dijalankan di dalam menjalani pasrah kepada Allah itu. Kemudian penunjuk jalan, guide. Oh ini caranya demikian, caranya demikian. Lalu sebagai pelindung kalau ada kesulitan-kesulitan, halangan-halangan, bahaya-bahaya, itu tugas pendamping itu melindungi para yang belajar, yang pemula itu untuk belajar. Kemudian keempat, tugas pembimbing itu sebagai kawan seperjalanan yang menemani perjalanan para pejalan pemula itu tugas pamong. Membersamai ya, Om. Ya, berarti tidak ada yang namanya seperti guru. Ya, tidak. Jadi tidak mengajar. Pembimbing, pamong, pendamping itu bukan guru. Gurunya langsung dari Allah sendiri. Jadi Allah nanti memberi petunjuk pada pamong itu untuk menunjukkan jalan cara kepada para pemula. Nanti pada sudah waktunya para pemula itu berada di tingkat 4, sudah waktunya berelasi dan berkomunikasi secara intens dengan roh suci yang ada di dalam diri mereka sendiri, itu mereka sudah harus mandiri, tidak didampingi lagi oleh pembimbing, sudah langsung mendapat bimbingan dari Tuhan melalui roh suci masing-masing. Dan baik Romo. Pertanyaan lagi ya Romo, mungkin ya, bisa menjadi rambu-rambu atau acuan ya, bagi yang baru seperti saya ini memulai laku Sumarah ini. Apakah dari pengalaman Romo sendiri, adakah tanda-tanda atau ciri-ciri ketika seseorang itu sudah berlatih Sumarah dengan benar? Berlatih Sumarah dengan benar itu nanti hasilnya dia akan semakin tenang, jadi nafsunya semakin tenang, egonya semakin tenang, kemudian selalu mendapat petunjuk dari Roh Suci kalau akan menghadapi bahaya, kalau akan melangkah menjalani suatu tindakan yang salah, akan mengatakan perkataan yang melukai hati orang lain, akan merencanakan pikiran-pikiran yang tidak baik terhadap orang lain, pasti akan ada peringatan-peringatan dari Roh Suci. Itu hasil dari berlatih Sumarah itu. Dan kemudian kalau meningkat itu, lalu kepercayaannya kepada Tuhan akan semakin kuat. Dia akan hanya semakin beriman, fokus hanya kepada Tuhan saja. Sehingga ketika berada di tingkat itu, rasa khawatir, rasa takut, rasa was-was itu sudah hilang sama sekali. Dari pengalaman Romo seperti itu ya Romo? Ya, lalu meningkatnya lagi, kalau sudah meningkat itu nanti lalu ada rasa, oh ya saya ini makhluk, berarti saya harus manut kepada semua tatanan hidup yang digariskan oleh Sang Pencipta. Itu di tingkat 4 nanti. Nah itu imannya sudah iman yang murni, hanya beriman kepada Tuhan saja.
Kalau di tingkat 3 tadi iman yang mantap, sudah hanya beriman kepada Tuhan, tapi di tingkat 4 iman yang murni, tidak mengharapkan untuk masuk surga, juga tidak menghindari kalau dimasukkan neraka dengan yang itu hasil dari bersumarah kepada Tuhan, sehingga di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari selalu baik dan benar, selalu suci, artinya tidak merugikan orang lain, tidak mendatangkan berita orang lain, dan selalu mendatangkan keselamatan bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi orang lain. Itu hasil. Tapi seperti yang sudah diperingatkan oleh Mas Setiaji, jangan mengharapkan seperti itu. Ya. Nanti kalau mengharapkan seperti itu nanti kecewa kalau ada awalnya itu. Itu yang dipesankan Mas Setiaji seperti itu dah. Iya. Ya, ya itu hasil. Dan saya mengatakan ini karena pertanyaan Mas Iji, ya. Jadi tidak memberikan harapan saya. Mengingat tadi peringatan dari Mas Setiaji tadi, untuk pemula jangan mengharapkan, jangan menggambarkan apa-apa yang akan didapatkan. Itu Mas Iji. Ya, Romo. Nah, bicara tadi ada juga seperti kehidupan keluarga tadi ya, Romo. Ya, artinya betul. Laku Sumarah ini tidak lepas dari semua aspek-aspek kehidupan. Ya, betul. Romo bisa menjelaskan bagaimana aplikasi dari ilmu Sumarah itu sendiri yang kaitannya dalam relasi berkeluarga, Romo, terutama khususnya buat saya atau pemirsa yang masih baru awal-awal menjalani pernikahan, awal-awal menjalani hidup berkeluarga. Itu aplikasi dari Laku Sumarah itu seperti apa? Jadi inti dari Laku Sumarah, jalan hidup rohani Sumarah itu intinya adalah kasih. Menyadari kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita. Kemudian sesudah menyadari kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada kita, kita harus membalas kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita itu dengan mengasihi Tuhan. Tetapi kalau mengasihi Tuhan kan absurd. Ya. Tuhan itu tidak terlihat. Bagaimana kita membalas kasih Tuhan itu? Kita dapat membalas kasih Tuhan itu dengan mengasihi sesama, mengasihi sesama ciptaan, mengasihi semua seluruh yang ada di alam semesta ini. Tanpa terkecuali, ya. Tanpa terkecuali. Nah, di dalam aplikasinya di kehidupan keluarga, kita mengeterapkan kasih itu kepada istri, kepada anak-anak. Kemudian perwujudan dari kasih itu seperti Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, kita juga harus menghargai kebebasan yang diberikan Tuhan kepada istri kita, sehingga kita tidak pada tempatnya lalu memaksakan kehendak kepada istri kita sampai KDRT. Kita harus semuanya dibicarakan dengan tenang, dengan jernih, dengan saling menghargai antara suami dan istri, antara istri dan suami, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada istrinya, tapi kebebasan yang bertanggung jawab tentunya, ya, karena dalam ikatan keluarga
Apakah memberi kebebasan itu lalu memberi kebebasan istri untuk selingkuh? Ya enggak loh. Iya. Ya harus dibicarakan nih ngono. Bagaimana seharusnya demikian. Kepada anak-anak juga demikian. Penuh kasih kepada anak-anak, jangan memaksakan kehendak kepada anak-anak. Ya. Anak-anak dihargai sebagai pribadi-pribadi yang harus dilindungi, harus dibimbing menjadi dewasa. Berarti justru dengan belajar Sumarah ini memungkinkan adanya keterbukaan komunikasi yang setara di Romo. Ya, itu harus terjadi komunikasi yang terbuka, penuh kasih, yang saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Betul, Mas. Ketika umpamanya dalam mendiskusikan suatu hal, kemudian muncul perbedaan pendapat, ya, itu bagaimana Romo kalau menyikapi itu secara Sumarah? Itu pada umumnya pasti terjadi perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat, kalau ada perbedaan pendapat itu jangan tergesa-gesa untuk menarik kesimpulan. Jangan tergesa-gesa untuk menentukan sikap. Jadi kalau istri pendapatnya demikian, suami pendapatnya demikian, mungkin untuk sementara dihentikan dulu. Mari kita renungkan dulu, kita pikirkan dulu sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah beberapa saat, mungkin besok paginya dibicarakan lagi. Artinya tidak harus di waktu itu juga ya, tidak ada harus, solusi begitu ya Romo? Ya, tidak harus di waktu itu juga harus ditentukan solusi. Tetapi ketika ada sesuatu keperluan yang sangat mendadak sekali yang perlu diputuskan secara cepat, nah itu tidak memerlukan pembicaraan ya. Kalau keduanya itu sudah bisa berrelasi dan berkomunikasi dengan Roh Suci, harus minta petunjuk pertimbangan dari Roh Suci, dan itu pasti sama. Suami dan istri kalau minta petunjuk dari Roh Suci itu pasti petunjuknya pasti sama, tidak akan berbeda, karena kasih itu mempersatukan, bukan menceraikan. Jadi kalau keluarga itu selalu berjalan di jalan kasih, itu selalu bersatu, tidak akan mungkin pernah bercerai. Baik Romo. Pertanyaan lagi Romo. Pada saat kita diperkenankan berkomunikasi dengan Roh Suci atau rasa suci kita, itu kan di level yang sudah selanjutnya ya Romo. Romo ada saran atau tidak bagaimana jika yang seperti misalnya di tataran saya yang masih belum bisa ya berkomunikasi Romo dalam hal membuat keputusan. Nah itu untuk meminimalisir keliru dalam pengambilan keputusan itu baiknya seperti apa Romo? Dalam perspektif Sumarah seperti apa? Jadi si pemula pasti sudah berlatih secara mandiri sendiri, yang disebut meditasi miji, kemudian bersama dengan para kadang yang lain di tempat latihan, dan kemudian bersama dengan pembimbing atau pamong ya, dari tiga cara ini. Nah, ketika harus menentukan suatu keputusan itu harus bermeditasi, pasrah dulu kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan petunjuk. Juga istri juga demikian, diminta untuk pasrah kepada Allah. Minta petunjuk. Pasti Allah akan memberikan petunjuk.
Jadi harus lebih bersabar dalam menentukan keputusan ya Romo. Iya. Jadi pedomannya itu jangan mengambil keputusan di dalam saat hati sedang kacau, pikiran sedang galau, perasaan sedang sedih. Jangan. Jadi kalau perasaan sedang sedih, pikiran sedang kacau, hati sedang galau, lebih baik menenangkan diri dengan meditasi pasrah kepada Allah itu dulu. Memohon petunjuk. Sesudah tenang, baru bisa mengambil keputusan. Jadi pedomannya itu jangan menentukan sikap atau keputusan di dalam keadaan yang masih kacau, masih galau, masih sedih. Itu Iya. Mas Widi. Jadi tetap melalui proses diserahkan terlebih dahulu. Iya, ya Romo. proses karena Tuhan pasti memberi petunjuk ya, pasti itu. Kan Mas Widi sudah mengalami bahwa laptopnya akan hilang kan, merasa tidak enak. Nah itu warning. Sebetulnya sudah diberi petunjuk, berarti harus hati-hati, semuanya dicek. Semuanya ini ada yang hilang apa enggak, ada yang tertinggal apa enggak. Dalam perjalanan itu harus selalu hati-hati semuanya. Itu Mas. Ya. Jadi pasti Tuhan itu selalu memberikan petunjuk, pasti. Nah, beralih tema ya Romo. Ya. Kalau sekarang ini, di era sekarang ini kan sedang banyak Romo bermunculan seperti gerakan secara kolektif, kesadaran kolektif itu seperti meningkat Romo. Boleh dibilang seperti itu ya. Seperti banyaknya pelatihan meditasi, baik offline maupun online. Kemudian di internet atau di YouTube juga sangat banyak orang-orang yang mulai merasa terketuk atau merasa menemukan manfaat dari meditasi itu sendiri. Iya, betul. Jadi kalau istilah sekarang itu berlaku kesadaran Romo. Betul. Ada juga istilahnya mindfulness. Ya, betul. Atau hadir di sini saat ini. Terus ada istilahnya awareness, kalau istilah latinnya consciousness, gitu. Nah, kalau Sumara sendiri apakah ada keterkaitan dengan kesadaran diri Romo? Nah itu nanti hasilnya dari pasrah kepada Allah itu nanti akan diberikan anugerah kepekaan. Kepekaan akan gerak nafsu, gerak ego. Nah, itu kalau di yang lain disebut kesadaran itu ya. Kesadaran diri. Ya itu. Sadar ketika ada emosi. Ketika emosi mau marah itu terasa. Ya terasa, lalu sadar ini ada emosi mau marah, lalu dengan sadar meditasi untuk menenteramkan ya, melemahkan istilahnya bisa bermacam-macam ya kan? Tapi intinya yaitu kepekaan tadi, kepekaan karena melatih pasrah pada Allah itu, lalu diberi anugerah kepekaan untuk membedakan ini yang aktif, ini ego, apa nafsu, apa roh, atau tuntunan. Kalau dari Sumara sendiri Romo, bagaimana Sumara itu memandang terkait yang namanya takdir, seperti misalnya rezeki seseorang, apakah Sumara itu termasuk yang punya pandangan kalau rezeki itu sudah
memang sudah dibagi sekian, diatur sekian, atau berpendapat, ada juga yang berpendapat namanya rezeki itu harus dicari gitu. Betul. Kalau Memang posisi Sumarah itu apakah di tengah-tengahnya atau bagaimana, Romo? kalau di Sumarah, karena di Sumarah itu juga mengakui adanya perwujudan dari kasih Tuhan, yaitu memberi kesempatan kepada jiwa yang belum bersih itu untuk hidup kembali di kehidupan yang baru, reinkarnasi atau tumimbal lahir. Dari sebab itu, mengenai kehidupan seseorang itu pasti akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pembersihan jiwanya masing-masing. Jiwanya yang masih sangat kotor akan dibersihkan dengan banyak penderitaan. Penderitaan itu bermacam-macam, mungkin kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan yang sangat berat sekali dan sebagainya. Pekerjaan yang sulit sekali, mungkin pekerjaan yang jauh, harus dijalani dengan jauh dari keluarga dan sebagainya. Mungkin berupa sakit yang menahun dan sebagainya. Itu mungkin kesulitan ekonomi, kemudian mungkin masalah-masalah yang selalu datang. Itu sebetulnya untuk membersihkan jiwa-jiwa yang masih memerlukan pembersihan itu. Jadi ini bukan takdir ya, tapi garis hidup yang ditentukan oleh sebetulnya jiwa itu sendiri, bukan oleh Tuhan. Tuhan hanya memberikan kasihnya dengan membersihkan jiwa-jiwa itu, dengan memberi kesempatan untuk hidup lagi di kehidupan yang baru. Nah, itu yang menyebabkan kemudian lalu ada perbedaan mengenai tingkat sosial ekonominya, status sosial ekonominya, ya kan? Itu kan ada perbedaan. Pekerjaannya juga berbeda-beda, dan itu ditata oleh tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang menjadi penjual sayur, ada yang menjadi penjual ternak sapi, ada yang memotong sapi itu menjadi daging, ada yang mengangkut daging itu ke pasar, ada yang menjadi guru, dokter, pemimpin dan sebagainya. Itu kan sudah ditugasi sendiri-sendiri oleh Tuhan. Menurut kedewasaan atau bersih jiwanya, bersih belumnya jiwa seseorang tersebut. Itu yang diistilahkan nerimo ing pandum itu ya, Romo? Ya, jadi itu termasuk pandum ya. Itu termasuk pandum. Jadi pandum itu orang tua tidak bisa memilih, terus kebangsaan orang tua, terus bahasa ibu orang tua, ya, kemudian fisik kita. Saya umpamanya tingginya hanya 163, kan tidak bisa minta tinggi 180. Saya pengen 180 aja. Ya bisa seperti itu. Termasuk nanti pekerjaan. Jadi apa itu jalan rezeki ya. Jalan rezeki itu kan juga pekerjaan itu ya. Dengan kata lain, itu sudah memang sesuai untuk kebaikan diri sendiri ya, Romo? Ya. Untuk membersihkan jiwanya, jadi untuk kebaikan diri sendiri, itu perwujudan dari kasih Tuhan. Sehingga seperti yang Romo sampaikan juga ya, dalam Sumarah ada pepatah, loro penak lakon ojo sabat ojo ngresulo. Loro penak lakonono
ojo sambat, ojo ngerusulo karena loro penderitaan, penak untuk gerak, untuk menghibur, untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan iman, ya. Sedangkan loro itu untuk membersihkan jiwa. Itu semua adalah perwujudan dari kasih Tuhan. Dan itu semua juga hasil dari perbuatan kita sendiri, bukan dari Tuhan sendiri. Betul bahwa ada hal-hal yang memang sudah sesuai pandungnya, ada hal-hal yang tetap harus 100% kita aktif mengupayakannya, begitu ya Romo? Ya. Harus seimbang gitu. Ya, jadi bukan pandumnya ya, itu yang menentukan kan diri kita sendiri sebetulnya. Jadi pandum itu maksudnya ya karena keadaan jiwa kita yang masih demikian itu, ya harus mengalami yang demikian itu bukan dari Tuhan tapi dari diri kita sendiri, ya. Dari sebab itu harus aktif sebaik-baiknya itu dan pasrah kepada Tuhan. Dan janji Tuhan ini sudah dialami oleh semua pejalan yang menjalani jalan hidup rohani Sumara. Tuhan berjanji, kalau sumarahmu kepadaku sungguh-sungguh, hidupmu sak turun-turunmu saya jamin. Dijamin keselamatan jasmani rohaninya, dijamin kesejahteraan kehidupannya, ekonominya, baik jasmani maupun rohaninya, dijamin mengenai keselamatan ya, keselamatan jiwanya tadi ya, jasmani dan rohaninya, kesehatannya dijamin, kesehatan jasmani rohaninya, kebahagiaannya itu dijamin oleh Tuhan, tetapi tidak berkelimpahan. Jadi pasti selalu cukup demikian. Itu janji Tuhan, dan itu dialami oleh semua para pejalan yang menjalani jalan hidup rohani Sumara itu dengan sungguh-sungguh. Tapi saya mengatakan demikian itu bukan untuk memberi gambaran harapan, bukan, tapi untuk memberikan sedemikian besar kasih Tuhan. Jadi perbuatan yang sudah kita lakukan, tapi kalau kita itu pasrah kepada Tuhan, itu akan dirubah. Jadi kalau ada perhitungan yang menentukan, oh ini rezekinya hanya sekian, oh ini pekerjaannya harusnya ini, itu kalau kita itu pasrah kepada Allah akan diberikan yang sesuai menurut kehendak Allah, bukan menurut perhitungan itu ya, bukan menurut perhitungan itu. Jadi lalu kalau kita menjalani Sumara dengan sungguh-sungguh itu ada transformasi kepribadian. Jadi sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat turunan dari gens-gens dari orang tua kita, dari leluhur kita, itu akan dirubah oleh Tuhan sendiri. Kemudian garis-garis yang biasanya mengikuti kita dengan perhitungan-perhitungan itu juga akan dirubah oleh Tuhan. Jadi itu lalu menjadi semuanya itu tidak akan berlaku, lalu menjadi benar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Dan semua pejalan yang menjalani jalan hidup rohani Sumara
dengan sungguh-sungguh mengalami itu semua. Dan saya mengatakan ini bukan memberikan harapan lagi, tapi menekankan ini kasih Tuhan sedemikian besarnya kepada kita. Artinya memang itulah kenapa sepuh-sepuh dahulu itu begitu menghormati leluhur ya, karena memang tetap selalu ada keterkaitan ya Om. Adanya kita karena adanya orang tua, adanya orang tua karena adanya kakek dan nenek. Sehingga secara baik maupun buruk pun sejak awal itu sudah terwariskan juga ya Romo. Ya, jadi genetika. Secara genetika memang itu, tapi nanti kalau kita berserah diri dengan sungguh-sungguh, genetika yang negatif itu pasti akan semakin berkurang, semakin tidak aktif. Yang aktif, yang genetika yang positif akan semakin kuat, akan semakin aktif. Demikian Mas Budi. Sehingga seolah-olah ada transformasi kepribadian. Kalau bisa dibilang manfaat, kalau boleh meminjam istilah manfaat ya Romo. Ya, betul. Yaitu transformasi kepribadian itu tadi ya Romo. Ya. Tetapi artinya itu harus hati-hati, jangan sampai menjadi pengharapan, jangan sampai menjadi pamrih. Jadi saya mengatakan itu untuk menunjukkan begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Jangan sampai menjadi gambaran, terus tujuan, harapan supaya ini, supaya itu, seperti yang sudah ditandaskan oleh Mas Setiaji Wijaya di Jogja. Baik Romo, saya rasa untuk sementara ini pertanyaannya itu dulu. Demikian. Ya. Terima kasih untuk penjabarannya, penjelasannya, sehingga bisa menjadi rambu-rambu bagi saya pribadi yang baru mulai berjalan di Aku Semarah ini ya Romo. Iya. Terima kasih Romo. Semuanya.